Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Jamal dalam pembelajaran 2. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan materi Rasul Ulul Azmi, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2. Sebelum kita belajar bersama, mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut, yaitu setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan yang termasuk Rasul Ulul Azmi dan dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diterima. Semua nabi pasti mendapatkan ujian dari Allah, akan tetapi Rasul Ulul Azmi mendapatkan ujian yang lebih berat dibanding Rasul-Rasul yang lain. Yang termasuk dalam Ulul Azmi antara lain Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar lebih mudah dalam mengingatnya, kita ambil huruf pertama dari nama setiap nabi. Maka dapat kita singkat menjadi NIMIM. N untuk Nuh, I untuk Ibrahim, M untuk Musa, I untuk Isa, dan M yang terakhir untuk Muhammad. Lebih mudah dalam menghafalkannya, bukan? Selanjutnya yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki mukjizat, yaitu dapat membuat kapal besar sebagai tempat penyelamatan diri dari banjir yang menerjang. Kemudian ujian yang berat bagi Nabi Nuh adalah kaumnya durhaka terhadap Allah, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh, yaitu menyembah hanya kepada Allah, termasuk anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya yang bernama Mali'ah. Mereka pun termasuk orang-orang yang tewas ketika terjadi banjir bandang. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat, yaitu tidak mempan dibakar api, dan ketika kecil dari ibu jarinya dapat keluar cairan sejenis madu yang dijadikan makanan pokok ketika Nabi Ibrahim masih bayi dan berada di dalam gua di tengah hutan. Gelar yang dimiliki Nabi Ibrahim antara lain yang pertama yaitu Bapak Tauhid, karena Nabi Ibrahim mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang bijaksana, yaitu melalui diskusi dan dialog. Kemudian gelar selanjutnya yaitu Bapak para Nabi, di mana keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi Nabi. Kita ingat saja Nabi Ismail dan Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim yang menjadi Nabi. Begitu juga dengan keturunannya, ada Nabi Yakub, ada Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad SAW masih merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian keteladanan dan ujian Nabi Ibrahim, yang pertama adalah kebijaksanaannya, yaitu menyelesaikan setiap masalah dengan cara diskusi dan dialog, secara demokratis, bukan? Yang kedua adalah kesabarannya, kesabaran saat ajarannya ditentang oleh ayahnya, kemudian masih bersabar ketika beliau ingin dibakar oleh kaumnya sendiri dan Raja Namrud,
Beliau juga bersabar ketika mendapat ujian dari Allah, yaitu lama tidak memiliki keturunan. Bahkan setelah mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, beliau mendapatkan ujian yaitu menyembelih Ismail. Semuanya itu beliau laksanakan dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa memiliki mukjizat antara lain yang pertama adalah memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Karena saat itu Nabi Musa hidup dalam yang masyhur adalah ilmu sihir di situ. Maka Allah membekali Nabi Musa dengan tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa juga dapat membelah Laut Merah dan mengembalikan kembali seperti semula. Mukjizat selanjutnya yaitu kedua lengannya dapat bercahaya. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan kitab suci Taurat sebagai tanda risalahnya. Untuk ujiannya, ketika bayi, beliau sudah diselamatkan orang tuanya dengan dihanyutkan di sungai Nil. Tujuannya bukan membuang, tujuannya bukan mencelakakan, tapi menyelamatkan agar tidak dibunuh. Karena saat itu Raja Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Untuk itu, ibunya yang bernama Yukabat menyelamatkan beliau dengan menghanyutkan Musa yang masih bayi di sungai Nil. Akan tetapi siapa sangka yang menyelamatkan adalah orang-orang kerajaannya Fir'aun, sehingga Nabi Musa pun diangkat anak oleh Fir'aun yang merupakan musuhnya sendiri. Jadi Nabi Musa harus berdakwah kepada ayahnya angkat yang merupakan orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Musa tetap bersemangat dan tekadnya bulat untuk berdakwah, mengajarkan ketauhidan kepada kaumnya, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang menjadi musuhnya adalah ayah angkatnya sendiri. Selanjutnya ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Yang pertama yaitu dapat menyembuhkan orang yang buta dan sakit kulit saat itu. Kemudian beliau juga dapat menurunkan makanan dari langit. Akan tetapi makanan yang turun dari langit hanya di wilayah itu saja dan di waktu itu saja, tidak di semua tempat. Jadi hanya di tempat di mana kaumnya meminta bukti akan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat selanjutnya yaitu dapat membuat burung dari tanah liat, di mana beliau membentuk tanah liat menjadi seekor burung, kemudian berdoa kepada Allah dan ditiupkan kepada patung yang ia buat, maka patung dari tanah liat itu pun bisa terbang menjadi burung merpati. Selanjutnya, Nabi Isa juga mendapatkan kitab suci, yaitu kitab suci Injil, di mana kitab suci Injil merupakan bukti risalah Nabi Isa alaihissalam. Untuk ujiannya, yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam terlahir dari rahim perempuan suci Maryam, di mana beliau tidak memiliki ayah. Dan mukjizat ketika masih kecil yaitu irhas, beliau dapat berbicara ketika masih bayi. Itu merupakan bukti bahwa beliau bukan bayi sembarangan, dan beliau adalah utusan Allah yang kelak akan diangkat menjadi Rasul Allah. Kemudian dalam dakwahnya beliau dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Ada juga yang menyebutnya Yahuza, hanya demi segelintir harta. Akan tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan menyerupakan wajah Yudas seperti Isa. Jadi siapapun yang melihat Yudas, maka mereka melihat Isa. Akhirnya Yudas ditangkap dan dihukum disalib hingga mati. Rasulullah yang terakhir
terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizatnya antara lain, yang pertama, dapat keluar air dari sela-sela jarinya. Kemudian yang kedua, melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu untuk kaumnya. Kemudian mendapatkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup umat atau kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ujian yang dialami atau dihadapi oleh Nabi Muhammad. Setelah tadi banyak sekali beragam mukjizat Nabi Muhammad, akan tetapi yang kita ambil hanya 4, tidak mengapa. Kemudian ujian Nabi Muhammad. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal sejak Nabi Muhammad berada di dalam perut ibunya. Kemudian ketika kecil diasuh oleh ibunya, baru berusia 6 tahun, ibunya pun ikut meninggal. Jadi usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Kemudian setelah usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Dan akhirnya beliau dirawat oleh pamannya Abu Thalib hingga dewasa. Dan diajarkan bagaimana mengembala binatang ternak dan berdagang ke negeri Syam. Kemudian dakwahnya ditentang oleh kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy, di mana yang memimpin kaum Quraisy tersebut adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Jadi beliau dimusuhi kaumnya dan yang memimpin adalah pamannya sendiri, di mana Allah melaknat Abu Lahab, diabadikan dalam surat Al-Lahab. Istri Abu Lahab dan Abu Lahab sendiri akan kekal abadi di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kemudian beriman kepada Nabi dan Rasul terdapat hikmah di dalamnya. Yang pertama, meneladani sifat sabar dan tabah dari para Rasulul Azmi dalam menjalani berbagai ujian yang diterima dalam kehidupan. Jadi kita harus ikhlas dan ridho, karena ujian dari Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk mengangkat derajat kita apabila kita dapat menjalaninya dengan baik. Yang kedua, meneladani sifat ikhlas para Rasulul Azmi dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, meneladani sifat tekun para Rasulul Azmi dalam beribadah, belajar, dan bekerja. Yang keempat, meneladani sifat pemaaf dari para Rasulul Azmi kepada orang lain yang berbuat jahat kepadanya. Yang kelima, meneladani sifat memuliakan sesama, yaitu dengan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Oke, itulah tadi yang bisa kita pelajari tentang ulul azmi, siapa Rasul yang termasuk di dalamnya, apa mukjizatnya, dan ujian yang dia hadapi. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata Pak Jamal yang salah dan tidak berkenan, Pak Jamal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.